Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ghafiriz dzambi qabilit tawbi syadidil iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghafurut tawwab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala syafi'i yawmal hisab Sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil ahbab wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wal arba'una ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-145 dari Al-Hikamil Ataiyah. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dzalik akhira dzambin quddira 'alaik. Artinya hikmah yang ke-145, apabila jatuh daripada engkau satu dosa, maka janganlah itu menyebabkan putus asa engkau dari hasilnya istiqamah beserta Tuhan engkau. Maka mungkin itu dosa merupakan akhir dosa yang ditakdirkan atas engkau. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-145 ini. Idza tabal 'abdu ila Allah taubatan wa 'azama 'ala al-istiqamah wa 'ala al-iqla' 'anil dhunub wa waqa'a bil ma'siyati min ghairi qasdin minhu falyatub ila Allah wal ya'zim 'ala al-istiqamah walau marrat fala'alla dzalik akhiru dzambin quddira 'alaihi. Apabila bertobat seorang hamba kepada Allah, tobat, dan dia mencita-cita untuk istiqamah, mencita-cita untuk istiqamah dalam tobatnya, artinya mempertahankan tobatnya itu, dan dia bercita-cita berhenti dari segala dosa, maka di kemudian hari dia jatuh dalam satu maksiat, dia jatuh dalam satu dosa, dari ketiadaan rencana, dari ketiadaan sengaja jatuh dalam dosa, maka hendaklah dia tobat lagi kepada Allah dan mencita-cita lagi untuk istiqamah, untuk selalu istiqamah terus menerus dalam tobat. Walau marrat, walaupun beberapa kali, walaupun 70 kali sehari. Karena barangkali dosa itu adalah merupakan dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tobat kepada Allah ini tidak ada batasnya. Berapa kali sehari kita tobat?
Makin banyak tobat, maka Allah makin suka kepada kita. Nah, pagi hari habis salat subuh kita tobat kepada Allah. Segala dosa kita pisahkan, kita hentikan, kita sesali, kita bercita-cita untuk tidak mengulang lagi. Nah, tobat kepada Allah dan berjanji bahwa istiqamah dalam tobat ini. Ternyata jam 8 pagi jatuh dalam dosa. Entah melihat sesuatu yang dilarang Allah, mendengar sesuatu yang dilarang Allah, mengucap sesuatu yang dilarang Allah, jatuh dalam dosa. Nah, tobat lagi kepada Allah, tobat lagi dan berjanji lagi untuk istiqamah dalam tobat itu. Tahu-tahu jam 10 pagi dosa lagi. Nah, tobat lagi kepada Allah, bercita-cita lagi untuk istiqamah dalam tobat. Ternyata jam 12 melakukan dosa lagi, marat, berulang-ulang. Maka tobat lagi kepada Allah, bercita-citalah untuk meninggalkan segala dosa itu. Nah, kenapa demikian kita selalu disuruh untuk tobat, tobat? Karena siapa tahu itu dosa yang terakhir untuk kita. Siapa tahu dosa yang kita perbuat jam 12 ini dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa tobat itu jangan sampai menunggu. Jangan sampai menunggu. Berbuat dosa di pagi hari ditunggu sampai habis asar tobat. Nah, jangan demikian. Begitu jatuh dalam dosa, tobat kepada Allah. Asy-syaitan qad yuwaswisu ilaih kun ala ya'sin minal istiqamah wa ala yakinin bi anna taubatak ghairu maqbulah. Fa khairun laka an ta'uda ilal ma'siyah wa la tatuba ila Allah li'annahu la yuridu bikal khair. Syaitan ini kadang-kadang memberikan masukan kepada kita. Syaitan memberikan was-was kepada kita. Ujar syaitan, wahai fulan, kalau demikian jam 8 tobat, jam 9 melakukan dosa lagi. Tobat lagi jam 10 dosa lagi. Nah, kalau demikian ujar syaitan, engkau ini sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah. Engkau sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah, untuk lurus dalam tobat. Buktinya sejam melanggar, sejam tobat. 1 jam melanggar, tobat lagi. Itu ujar syaitan adalah bahwa engkau tidak ada harapan untuk istiqamah dalam tobat itu. Dan yakinlah engkau bahwa Allah tidak menerima tobat engkau itu. Nah, ini masukan syaitan kepada kita. Karena ujar syaitan, kalau tobat yang diterima itu pasti akan menjauhkan dari dosa. Nah, ini 1 jam tobat dosa, 1 jam tobat dosa. Ini bukti bahwa tobat engkau ditolak oleh Allah. Sebaiknya engkau kembali kepada maksiat. Kada perlu tobat lagi sudah kepada Allah. Karena Allah tidak menghendaki engkau ini jadi orang baik. Allah tidak menghendaki engkau menjadi orang baik. Nah, itu bagian dari tipu daya syaitan kepada kita. Atau bisa pula syaitan mewaswisi kepada kita, jangan tobat, kumpulkan dosa sebanyak-banyaknya. Jadi kita tobat sekalian. Nah, itu pun salah satu daripada godaan syaitan. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau syaitan sudah mewaswisi seperti itu di dalam hati kita, nah, syaitan sudah memberi masukan demikian dalam hati kita, falyaqul ilai, jawab syaitan tadi.
la'alla dzalik akhiru dzambin qaddira alayya. Wahai syaitan, ini aku mesti tobat nih. Aku mesti tobat karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir. Ini mungkin bisa jadi dosaku yang terakhir. Habis aku tobat ini mungkin bisa mati. Karena umur tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, itu maksudnya faqad yakunu dzalik akhir dzambin qaddira alai. Wahai syaitan, aku mesti tobat. Nah, karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir yang ditakdirkan Allah kepadaku. Inna rabbi ghafurun rahim. Wahai syaitan, bahwa Tuhanku itu pengampun lagi penyayang. Walaupun aku 1000 kali sehari berbuat dosa, aku selalu tobat, Allah mengampuni dosaku. Dan Allah tidak akan marah kepadaku dengan demikian. Yuhibbut taibin, Allah itu cinta kepada orang yang tobat. Nah, 3 perkara itu cukup untuk melumpuhkan tipu daya syaitan yang menggoda kita untuk meninggalkan tobat atau menunda tobat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Hamba-hambaku yang melampau batas artinya yang banyak melakukan maksiat-maksiat, yang banyak melakukan dosa-dosa. Katakan kepada mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan beranggapan dalam hati, aku tidak mungkin jadi orang baik. Aku tidak ada harapan jadi orang yang saleh. Karena banyaknya dosa yang kulakukan, zina, riba, minum arak, judi, menipu, mencuri. Banyaknya dosa yang kau perbuat, berat untuk jadi orang baik. Nah, anggapan seperti itu dilarang oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah, la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang putus asa dari rahmat itu, itulah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang merasa bahwa dengan banyaknya dosa Allah kada akan mengampuni dosaku, itu anggapan orang-orang yang kafir kepada Allah. Atau kita menganggap orang, wah itu luar biasa jahatnya, Allah kada akan mengampuni dosanya. Merampok ada lawan inya, mencuri ada lawan inya, semuaan ada lawan inya. Itu terlalu berat lawan Allah. Allah kada akan mengampuni dosanya. Nah, ini sikap orang yang kafir kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tobat. Kepada orang yang tobat. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini ayat-ayat Allah memberikan harapan kepada manusia-manusia yang selama ini banyak melanggar hukum Allah, agar jangan ragu-ragu, jangan sedikit pun ada dalam hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aznaba abdun zamba faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala Allah ta'ala aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Berbuat dosa seorang hamba, lalu hamba itu berkata, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Nah,
Ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ampuni dosaku itu, ucapan seperti itu bermanfaat apabila satu menyesali. Yang kedua, menjauhkan diri dari kemaksiatan itu, melepaskan diri dari kemaksiatan itu. Yang ketiga, niat tidak akan mengulang lagi. Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat yang diterima oleh Allah. Nah, selama kita belum bisa berpisah dengan dosa, belum menjauhkan diri dari dosa, ucapan Allahumma ghfirli itu disebut dengan istighfarul kadzabin, itu istighfar orang-orang yang pendusta. Nah, kita masih bergelimang dengan dosa, masih berada di tempat-tempat dosa. Di situ kita minta ampun kepada Allah, itu minta ampun orang yang bohong. Ini ucapan Allahumma ghfirli dzambi tidak ada manfaat baginya. Jadi Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, itu setelah melakukan tiga hal. Sesali dosa yang diperbuat, nah, jauhkan diri, lepaskan diri dari dosa itu. Kita yang kuat tidak akan mengulang lagi. Ucapkan Allahumma ghfirli dzambi, nah itu bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, misalnya umpamanya laki-laki memakai pakaian yang diharamkan Allah, laki-laki memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Nah, kan laki-laki haram memakai emas contohnya. Nah, begalang emas orang nih, laki-laki ini begalang emas, maka kalung emas, bebunil sebelah emas. Nah, di saat yang demikian si laki-laki ini berdoa Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nah, ungkapan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab karena dia ucapkan itu keadaannya bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, lepaskan gelang emas, cincin emas, kalung emas, bunil emas, lepaskan semua, sesali, nah hanyar Allahumma ghfirli, nah itu akan bermanfaat, akan berguna. Para muhibbin rahimakumullah, seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Allah menjawab, Allah berfirman, aznaba abdi, hambaku telah berbuat dosa. Hambaku telah berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwa dia ada punya Tuhan yang mengampuni dosa dan yang bisa menyiksa dengan dosa. Itu adalah ungkapan Allah. Kalau seorang hamba yang berbuat dosa kemudian menyesali dosa itu, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ujar Tuhan, nah ini hambakunya berbuat dosa. Ia tahu bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menyiksa, yang bisa menyiksa dengan dosa itu. Artinya ini hamba sudah diampuni oleh Allah. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia berbuat dosa lagi. Berbuat dosa, hanya habis subuh tadi, kada sampai jam 10 dan berbuat dosa pula. Hamba tadi berkata lagi, Rabbi ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa hamba. Hamba tadi melakukan dosa, ya Allah ini hamba sudah menyesal, hamba kada akan mengulang lagi dosa itu. Allah berkata, Allah berfirman, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ujar Tuhan, ini orang yang berbuat dosa, dia tahu bahwa Tuhannya itu pengampun dosa. Ini dia tahu bahwa Allah itu pengampun dosa. Diampuni Allah lagi dosanya. Summa ada fa'aznaba, kembali pulang berbuat dosa lagi.
Faqala, dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Allah menjawab, aznaba abdi zaman, babulik pulang jar Tuhan inya, babulik pulang. Tapi dia tahu bahwa dia ada punya Tuhan yang pengampun dosa, aku ampuni lagi dosanya. Sudah berulang-ulang demikian, apa kata Allah? Falyaf'al masya, silahkan kau perbuat apapun yang kamu mau, akan kau ampuni dosamu. Artinya asalkan demikian, Allah akan selalu mengampuni. Berbuat dosa, tobat, diampuni Allah. Buat dosa, tobat, diampuni Allah. Berapa kali sehari? If'al masya, perbuat yang engkau kehendaki, Allah akan mengampuni itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi melanggar hukum Allah kemudian tobat, langgar lagi, tobat lagi, melanggar lagi, tobat, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi tadi kita ingat bahwa ungkapan Rabbi ghfirli atau Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa, nah itu berguna asalkan dilalui dengan 3 syarat tadi dulu. Sesali. Nah, lalu jauhkan diri dari maksiat itu, bercita-cita kada mau ulang lagi. Nah, hanyar Allahumma ghfirli. Memang demikian, menyesal melakukan dosa. Tapi 1 jam kemudian berubah lagi hatinya, kepingin lagi dengan dosa. Nah, kan hati ini kalbun bulak balik, artinya jam ini istiqamah, jam berikutnya bisa berubah. Nah, perbuat demikian, Allah akan suka kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab, sesungguhnya Allah mencintai tiap-tiap orang yang sering berbuat dosa dan sering tobat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita dalam keadaan yang mana kita tidak bisa saat itu memutuskan diri dari maksiat, kan Allahumma ghfirli tadi akan bermanfaat menghapus dosa kalau menyesal, kalau berhenti dan bercita-cita. Nah, sekarang orang ini dalam satu keadaan yang tidak bisa langsung memisahkan diri dari maksiat. Contohnya orang yang melakukan riba. Orang ini pinjam duit riba sekian, lunas setahun. Nah, minjam duit 10 juta dengan sekian kena bunga-bunganya, setahun lunas. Nah, dapat duit 10 juta, dibelanjakan itu ini habis. Mendengar ilmu bahwa riba itu dosa besar. Riba itu membawa mati, dicabut iman. Riba itu orang yang berperang dengan Allah. Lalu hatinya tergetar mendengar itu. Menyesal riba itu dia lakukan, menyesal. Tapi kadang mungkin saat itu dia keluar dari riba. Ini setahun hutangin, duitnya sudah habis. Duitnya nukar sepeda motor, nukar kabun, nukar itu macam-macam.
Duitnya sudah pakai kemana-mana. Nah, apabila demikian halnya, dia kada bisa langsung berhenti untuk satu dosa itu, maka usahakanlah, azamlah kita yang kuat di dalam hati untuk secepatnya menyelesaikan masalah riba itu yang ada padanya. Nah, itu sudah masuk. Nah, niat demikian sudah masuk, dihukumkan sudah bahwa dia berpisah dari maksiat. Kan kalau kita memakai misalnya gelang emas laki-laki itu mudah. Begitu kita mendengar itu haram, kita menyesal, ambil gelang emasnya, jual atau buat di lemari, selesai. Nah, kalau urusan riba ini, nah ini sulit. Kada bisa kita langsung jam itu menyelesaikan. Apalagi hari Ahad bank kada buka misalnya. Kayak apa hendak tobat? Nah, azam kita yang kuat bahwa aku setelah ini akan menyelesaikan riba dengan siapa juga pun. Nah, apabila itu kuat, benar-benar kuat, dan Allah mengetahui kejujuran hati kita, apakah bujur-bujur kuat, nah itu akan bermanfaat. Walaupun secara fisik dia belum keluar dari kemaksiatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, demikian berlaku untuk seluruh maksiat yang mana kita belum bisa lepas pada saat itu. Kita yang kuat di dalam hati bahwa bila mana sudah dia bisa keluar dari maksiat, dia akan secepatnya keluar daripada maksiat ini. Itu sudah menunjukkan tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut diri daripada kemaksiatan itu. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa kama takhazta dzamba wal 'auda ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal 'audata ilaiha hirfatan. Sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa itu sebagai pekerjaan, sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa sebagai pekerjaan, jam 8 berbuat dosa, jam 9 berbuat dosa, jam 10 berbuat dosa lagi, jadi pekerjaan dosa. Fattakhidit taubata wal 'audata ilaiha hirfatan, maka jadikanlah tubat dan kembali kepada tubat sebagai pekerjaan pula. Artinya kalau kita pekerjaan suka berbuat dosa, imbangi dengan pekerjaan suka berbuat tubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubat kepada Allah, berbuat dosa lagi, tubat lagi, berbuat dosa lagi, tubat lagi. Nah, itu Allah suka dengan perilaku yang demikian. Yang Allah tidak suka orang yang melakukan dosa tapi tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Suka berbuat dosa tapi tidak suka tobat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian nampak kepada kita tentang nama Allah At-Tawwab yang maha menerima tobat. Nampaklah nama Allah Al-Ghaffar yang maha pengampun, Al-Ghafur yang maha pengampun. Itu dengan demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-146 insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم